tersebut ya. Ini pakai laptop ya Bu ya? Iya, Cap. Oke, aman berarti tampilannya besar ya. Oke teman-teman, kita langsung aja buka ya. Nah teman-teman saya akan mulai dari awal ya. Apakah teman-teman di sini memiliki permasalahan keuangan? Ya, coba kita cek dulu ya. Apakah teman-teman memiliki permasalahan keuangan? Contohnya, ya, contohnya seperti apa nih permasalahan keuangannya? Ya, misalnya terlilit hutang, punya hutang, ya. Kemudian masih butuh penghasilan tambahan, ya kan? Masih butuh uang nih buat pesta pernikahan, ya. Atau butuh uang nih, butuh modal nih untuk biaya umroh, haji, pendidikan untuk anak-anaknya, ya kan? Atau pengen liburan, bahkan liburannya itu yang jauh lah sampai ke luar negeri gitu kan? Atau pengen punya kendaraan atau punya rumah yang lebih bagus. Nah, yang mana nih teman-teman? Kira-kira yang diinginkan yang mana? Ya, yang mana kira-kira yang sangat diinginkan oleh teman-teman di sini? Permasalahan keuangannya ada di mana gitu ya. Ini sebuah contoh saja teman-teman. Tentunya kita pasti memiliki permasalahan keuangan seperti itu. Kalau misalnya ada di antara teman-teman saya di sini, ada di antara Anda semuanya di sini yang memang tidak punya permasalahan seperti yang saya contohkan, mungkin Anda adalah orang yang sangat beruntung karena Anda adalah orang yang ekonominya lebih baik dari kita semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini memiliki permasalahan keuangan, nah berarti kita sama ya. Kita sama karena kita masih butuh solusi. Next, kita buka solusinya. Ya, kita pahami betul-betul tenang, kita pahami betul-betul ya. Karena kalau kita hitung-hitung kebutuhan kita ini hitung bisa 1 miliar sampai bahkan 2 miliar ya. Nah, fakta di luar sana, banyak orang mewujudkan impian-impiannya tadi, yang buat beli motor lah, buat beli mobil lah, buat rumah lah, itu kebanyakannya mengambil jalan pintas. Ya, kenapa jalan pintas bukan solusi ya? Karena ya, mengambil jalan pintas dengan cicilan, dengan riba itu bukan solusi yang terbaik. Bukan solusi yang terbaik, apalagi kalau cicilannya pakai konsep ribawi. Ada cicilan yang sistem syariah, ada sistem yang ribawi. Next. Nah, tentang riba ini, karena PTB juga salah satu lini usaha yang juga mengutamakan dakwah, maka di sini kita mau mengajak teman-teman untuk sama-sama kita supaya terhindar dari yang namanya riba. Seperti konsep mencicil kendaraan atau mungkin rumah itu rata-rata sih nggak bilang semuanya itu kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat itu mengambil konsep riba. Padahal riba ini udah jelas ya dalam Al-Baqarah 275 itu adalah haram ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahalallahul bai'ah wa harramar riba. Dalam sebuah hadis bahkan ngeri sekali ya dosa riba itu seperti orang yang berzina dengan ibu kandung. Jadi pintu dosa itu ada 73 pintu dan yang dosa yang paling kecil dosanya itu seperti dosanya menzinahi bersama ibu kandungnya gitu ya. Naudzubillah. Nah, itu adalah gambaran tentang riba. Makanya banyak orang merasa bahwa pengen sekali hijrah dari yang namanya kegiatan riba. Nah, teman-teman, kalau kita nggak pakai konsep riba, pakai konsep penabung, mewujudkan impian dengan cara menabung, itu adalah solusi pertama. Namun faktanya menabung ini bukan solusi. Kenapa? Kalau kita nabungnya cuma 1 juta per bulan, 1 tahun 12 juta, 30 tahun 360 juta, itu untuk mencapai 1 miliar butuh 1.000 bulan. 1.000 kali datang bulan kalau ibu-ibu ya. Atau sekitar berapa tahun? 70 sekian tahun atau sampai 80-an tahun gitu ya. Nah, kalau nabungnya pengen banyak, ya mungkin per bulannya 5 juta. Tapi kan tergantung gajinya. Faktanya gimana? Ya faktanya nabung bukan solusi karena kebanyakan orang kalau ditanya tabungannya berapa per bulan, kebanyakan jawabannya bingung, termasuk saya bingung kalau ditanya nabungnya berapa per bulan. Makanya cara ini kita tidak anggap sebagai solusi meskipun bisa nabung sebentar untuk beli yang murah-murah gitu ya. Itu bisa, tapi untuk mewujudkan impian yang besar-besar, nabung bukanlah solusi. Oke. Kemudian ada cara-cara yang memang faktanya dilakukan oleh para orang yang kita sebut kebanyakan orang kaya. Ternyata mereka itu bisa punya impian-impiannya, bisa punya mobil yang bagus, bisa punya rumah yang bagus, bisa punya macam-macam gitu ya.
ternyata mereka ini membangun sebuah usaha, sebuah konsep usaha. Namun sayang, ketika kita amati rata-rata usaha mereka ini ternyata modalnya itu besar. Memang sih untungnya besar, tapi ya modalnya besar juga. Kemudian untuk mencapainya juga nggak instan juga sih, butuh waktu juga, butuh perjuangan juga gitu ya. Meskipun modalnya besar, untungnya besar, ya tapi nggak instan juga untuk mendapatkannya, ya kan? Nah, oleh karena itu resikonya masih lumayan besar. Dan yang paling penting adalah nggak ada modalnya. Nah, karena kebanyakan itu modalnya nggak gede, maka cara yang kedua ini tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang karena memang nggak punya modal yang gede. Oke, kita next dulu cara ini ya. Memiliki usaha-usaha seperti ini, kita next dulu. Memiliki aset, kontrakan, segala macam, kita next dulu. Nanti kalau punya duit mah pasti bisa. Tapi karena sekarang duitnya itu masih cekak, ya kan, duitnya masih ya pas-pasan buat kehidupan aja. Makanya kalau kita bicara usaha-usaha seperti ini ya kita next dulu aja ya. Karena modalnya belum siap. Oke. Maka di sini saya menyampaikan sebuah solusi yang mana solusi ini ternyata sudah terbukti bisa membantu orang-orang itu berhasil. Saya tidak bilang semua orang berhasil karena tidak semua orang tahu bisnis ini. Ya, tapi banyak orang telah berhasil ya. PT Base itu memberikan sebuah solusi bagaimana kita memberikan sebuah program kemitraan bisnis dengan modal yang kecil. Nah, kalau modalnya kecil, berarti modal ini bisa diusahakan karena kecil. Kalau ada orang bilang nggak punya modal, ya bisa aja nggak punya modal. Tapi ya kalau modalnya kecil masih bisa diusahakan. Beda kalau modalnya besar. Kemudian tanpa risiko. Kalau tanpa risiko yang namanya kita modal pas-pasan, modal cekak, tentunya kita tidak ada kekhawatiran yang terlalu tinggi. Karena apa? Ya karena modalnya kecil, risikonya juga pasti kecil. Kemudian, nah ini yang penting. Modalnya kecil, risiko kecil, tapi kalau dikerjain untungnya bisa gede. Tolong dibersihin dulu, Bu. Anonetnya dimatikan ya. Eh, Penghasilannya bisa gede asalkan dikerjakan dengan benar gitu ya. Buktinya ternyata peluang ini sudah terbukti bisa ngebantu banyak orang sukses. Ribuan lah orang yang sudah berhasil bisa mewujudkan impian dari usaha ini ya. Kalau Anda mau tahu detailnya orang-orangnya seperti apa, Anda nanti datang ke acara namanya Success Seminar yang akan diselenggarakan yang terdekat tanggal 7 Juli di tanggal 7 Juli bulan depan ya. Itu yang terdekat di Bandung. Atau Anda bisa bertanya dengan para sponsor pengundang Anda tentang orang-orang yang sukses, Anda nanti akan ditunjukkan. Kalau saya menyampaikan gambaran besar, sudah ribuan orang yang sudah berhasil. Ya, next. Ya. Kemudian, seperti video dalam profil yang sudah saya putar tadi di awal, PTBIS itu seperti apa? Perusahaan penjualan langsung dengan konsep perdagangan ya, yang memiliki produk-produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Kantor pusatnya ada di Bandung, tidak nyewa, tidak kontrak, milik sendiri, dan sudah legal ya. Next aja Bu. Ya sudah legal, udah jelas ya perusahaannya. Kemudian aman, berarti tentunya aman sekali perusahaannya. Legalitasnya jelas dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sudah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia dan sistem bisnis ini sudah tersertifikasi halal sesuai syariah dari Majelis Ulama Indonesia. Visi PTB ini apa sih sebenarnya? Visinya adalah pengen membantu masyarakat biar terbebas dari hutang riba. Maksudnya gimana Pak? Ya biar kalau orang mau punya motor, punya mobil, punya rumah itu setidaknya punya semua itu tuh nggak pakai cara nyicil, nggak pakai cara utang, tapi punya semuanya itu dengan cara cash. Gimana caranya? Diajarin cara cari duitnya supaya bisa punya cash. Kalau ada yang komentar nggak ada suaranya, tolong yang lain bantuin komentar suaranya jelas supaya nanti dia nggak penasaran ya. Next, suaranya jelas kok gitu ya. Biar kalau yang bilang nggak ada suaranya, biar mikir sendiri ya. Lanjut. Nah, PTBS ini kalau kita kerjakan, kita terpercaya ya, dan kita sudah percaya seperti video yang tadi saya jelaskan juga bahwa PTBS ini sudah memiliki banyak penghargaan dari instansi yang jelas seperti AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Next. Nah, produknya seperti apa? Nah, produk-produk PTBS ini ya, produk-produk PTBS ini yang jelas produk-produk yang sangat bermanfaat. Berbagai macam segmentasi di sini kita bisa melihat berbagai macam herbal untuk suplemen kesehatan. Berbagai macam di sini dan jujur
keseluruhan di sini kalau saya lihat satu persatu hampir semuanya ini sudah saya konsumsi ya. Mulai dari ya Habas, Hasbro, Ecoviko, ya kemudian di situ ada Bimax, kemudian ada Bodymune, ada Alkabes, ada Red One. Ini semuanya saya udah konsumsi. Mulai dari stamina, mulai dari dan ini bisa untuk berbagai macam penyakit. Nanti detailnya ada di dalam katalognya. Intinya PTBS punya produk-produk herbal untuk suplemen kesehatan. Next, ada juga produk-produknya itu yang bisa diminum gitu ya, sifatnya minuman seperti kopi ya, seperti minuman kolagen ya, seperti minuman untuk diet ya, slim ya, susu kambing ada juga. Dan juga ada juga produk-produk untuk khusus stamina pria dewasa. Nah, ini mantep banget sih kalau yang ini. Kalau yang paling saya suka itu X-Men sama Power Honey, yang paling saya suka. Kalau yang kanan kiri ini yang sifatnya Titan Gel, ya bukan nggak suka, tapi saya ya kalau pakai gel-gel gitu ya nggak sabar. Jadi lebih enak itu yang tinggal minum gitu ya, atau pakai madunya ya itu enak. Karena kalau pakai perawatan yang sifatnya diurut agak kurang sabar orangnya. Tapi itu semuanya bagus ya. Bisa banyak yang memberikan testimoni itu bisa bertambah ukuran ya. Kemudian ada juga produk-produk untuk body care dan skincare ya. Skincare, body care dan juga ada beberapa jenis kosmetik ya. Nah, di sini jujur ini produknya rekomen banget. Saya udah trial sendiri, ya tentunya bukan saya yang pakai. Saya pakai juga, tapi kan kalau saya cowok itu beda ya. Makainya cowok sama makainya cewek itu beda banget kesabarannya. Nah, ini saya udah buktikan sendiri yang di rumah gitu ya. Itu make rangkaian skincare-nya itu ternyata bagus banget. Itu benar-benar dikerjakan secara rutin ya, dipakai secara rutin itu pagi, siang, malam ya. Kombinasinya kita sesuai dengan arahan dari tim konsultan, ya nanti boleh tanya lagi tentang seputar produknya. Itu yang kulit mati, yang kulitnya itu enggak, yang mukanya enggak cerah gitu ya. Itu pokoknya jadi glowing ya. Itu di sana ada kombinasi yang sering saya gunakan adalah ada facial wash ya. Facial wash biasanya untuk pencuci muka digunakan kalau pas lagi mandi ya, atau pas lagi siang-siang gitu ya. Misalnya kita beres sholat atau kita lagi wudhu gitu ya, kita pakai facial wash dulu ya untuk membersihkan juga ya. Kemudian ada juga di sana serum. Serum itu ya ada yang serumnya siang, ada atau pagi sampai malam ada. Ada day cream, ada night creamnya, ada juga apa namanya? Essence-nya. Kemudian ada juga perawatan yang lainnya juga ada. Seperti serum juga ada berbagai macam jenis di sini ya. Ada berbagai macam jenis. Pokoknya lengkap lah. Ada sampai sabunnya juga ada. Nah, ada juga produk-produk lain yang kekinian juga ya. Yang banyak digunakan oleh ya banyak teman-teman yang suka nongkrong. Seperti misalnya vape sama liquid ya. Atau vape gitu ya. Vape ya. Vape, teman-teman yang suka nge-vape gitu ya, itu ada vape atau liquid di sini. Di sini sebenarnya menggeser kebiasaan yang biar lebih baik, sedikit lebih baik ya, mengurangi yang awalnya dia menggunakan rokok bakar diganti menjadi elektrik. Karena pertama ada sisi pengurangan dari segi risiko dan juga ada sisi penghematan dari segi pengeluaran dan juga ada sisi gangguan secara sosialnya itu berkurang. Ya, berbeda dengan orang yang terkena efek rokok, baunya aja udah beda, sama efek vape itu berbeda. Namun saya tidak bilang ini sehat, karena tidak ada yang model-model begitu kita bisa bilang sehat, tapi bisa mengurangi resiko. Tapi itu tentunya ya jauh lebih baik ya dibanding lebih banyak resiko, mending lebih sedikit resiko, lebih bagus lagi yang enggak, ya kan? Makanya untuk produk yang ini saya pribadi tidak pakai ya. Saya pribadi tidak pakai karena saya memang nggak suka ngerokok dan saya juga nggak hobi nge-vape. Dia dua-duanya nggak suka ya. Jadi gimana ya namanya nggak suka ya nggak. Tapi kalau ini silahkan buat teman-teman yang pengen berhenti merokok, pengen merubah merubah style, gaya, kebiasaan silahkan ya.
Kemudian ada produk juga di situ saya lihat itu ada ion Guatring ya. Kemudian nah ini produk yang paling rame banget di daerah Sumatera dan Kalimantan. Daerah Sumatera, tepatnya Sumatera ya. Di Pulau Sumatera paling rame itu adalah produk pertanian. Nah, produk pertanian ini menjadi omset utama ya kalau buat teman-teman reseller atau agent yang di Sumatera itu menjadi sumber penghasilan utamanya itu dari produk pertanian ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa menyesuaikan diri mana yang lebih cocok, yang lebih bagus buat teman-teman di sini ya. Oke, mungkin itu ya beberapa pilihan produk yang di PTBS ada banyak banget sebenarnya. Kalau dihitung satu per satu sebenarnya detailnya itu lebih dari 100 ya. Oke, next. Ini ada beberapa variannya tadi ya. Ini juga ini. Nah, saya mau tanya nih, mana yang teman-teman butuhkan kira-kira nih pertanyaannya. Pertanyaannya sih bukan pertanyaan yang layak dijawab, tapi ya kita jawab aja ya. Mana yang lebih Anda butuhkan, manfaat produknya, ya dari tiap produk tadi kan ada manfaatnya tuh, atau butuh peluang usaha, peluang penghasilannya. Cok, sekarang nih, ini langsung to the point ke intinya nih ya. Mana yang lebih dibutuhkan? Ini saya nggak perlu dijawab ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan kita buat supaya kita mikir gitu ya. Tentu kita mau dua-duanya, betul nggak? Nah, kalau Anda mau cuma produknya doang gimana? Ya nggak apa-apa juga sih. Kan kita juga tiap hari pakai sabun lah gitu ya. Ya, ya kebutuhan kita hari-hari itu kan manfaat dari sebuah produk, betul nggak? Nah, tapi kalau mau keuntungannya, nah itu kayaknya lebih cocok. Ya, kenapa lebih cocok? Nah, ngapain Anda kalau nggak pengen keuntungan, capek-capek ikut seminar malam-malam cari peluang kan pasti pengen keuntungan ya kan. Maka yang jawab dua-duanya nih cocok banget berarti ya. Manfaat produknya dapat, peluangnya juga dapat. Gimana caranya? Yuk langsung dibuka ya. Nah, bagian cocok dua-duanya. Nah, Pak, bagaimana konsep PTBase ini? PTBase ini itu nih teman-teman harus paham. Kenapa PTBase ini konsepnya itu seperti ini? Ya kita jadi member dulu, kemudian kita nanti bisa dapat keuntungan dan sebagainya. Ya karena PTBase ini namanya penjualan langsung. Ingat, izin PTBase itu adalah Business Direct Selling, penjualan langsung. Artinya penjualan langsung itu beda dengan penjualan tidak langsung yang pakai iklan ke TV, yang ada di pasar produknya, yang ada di Maret-Maret itu produknya gitu ya. PTBase itu nggak semacam itu, maka disebut direct selling atau disebut penjualan langsung. Karena PTBase itu nggak ngiklan ke TV. Kenapa? Karena perusahaan yang ngiklan-ngiklan ke TV itu mengeluarkan biaya miliaran hanya untuk iklan. Sayang banget kan kalau misalnya ngeluarin miliaran hanya untuk iklan. Nah, mending dibagi-bagi keuntungannya. Buat siapa? Buat yang mau ikut serta bantuin promosi PTBase atau bantuin ngomong tentang produk PTBase, bantuin ngomset tentang PTBase. Nah, jadi PTBase ini nggak mau capek-capek ngiklan dengan biaya iklan, meskipun bisa juga PTBase ngiklan. Tapi kalau kita ngiklan, yang dapat untung dari uang iklan itu kan orang paling cuma yang punya TV, ibaratnya begitu. Tapi kalau PTBase menggunakan konsep penjualan langsung, yang dapat manfaat uang yang harusnya dibuat iklan segala macam itu adalah masyarakat. Yang mana? Ya masyarakat yang membutuhkan, yang mau kerjasama, yang mau bermitra usaha. Makanya PTBS berbagi keuntungan kepada mitra, ya. Daripada PTBS cuma bayar iklan ke TV yang kaya yang punya TV doang, mending PTBS berbagi keuntungan kepada mitra usahanya. Siapa? Ya siapa aja yang mau. Ya nanti bisa dapat bagian. Jadi PTBS itu tentunya tidak akan ngiklan ke dalam media-media besar. Karena apa? Ya buang duit di sana. Daripada buang duit di sana, mending dibagi kepada Anda. Terus selanjutnya, PTBS belanja di PTBS jauh lebih untung. Ya, jauh lebih untung. Kenapa? Karena kalau kita belanja di luar sana, kita nggak rugi. Sebenarnya nggak rugi. Karena namanya orang belanja itu kan membeli manfaat ya dari sebuah produk ya. Tapi kan kalau kita di tempat lain hanya dapat jadi konsumen saja, hanya dapat produknya saja, dapat manfaat dan produknya tersebut kita belanja terus gitu ya, entah entah apapun yang kita beli, entah itu pupuk, entah itu kosmetik apapun. Nah, di PTBS ini kita memang belanja juga, sama dong, berarti sama-sama belanja ya. Pergi ke pasar belanja, pergi ke PTBS belanja, sama ya kan? Pergi ke
mall belanja, ke PTBS juga belanja. Sama-sama belanja. Nah, di PTBS justru dapat produk plus bisa dapat peluang usaha. Ya, karena ketika kita belanja paket produk di PTBS, itu dikasih juga nomor ID untuk sebagai member atau jadi peluang usaha kita dapat apa namanya hak usaha. Itu bedanya. Kalau kita belanja di luar kita nggak dapat hak usaha, hanya dapat produk gitu aja ya. Paham ya? Nah, kalau kita udah dapat hak usaha, ID member, ID reseller di PTBase, kalau kita nanti kerjakan konsep usahanya, PTBase itu bisa berbagi keuntungan sampai 60% loh teman-teman. 60% tuh gede. Bayangkan, ibarat kita dapat untung 100.000, misalnya ya, misalnya ini. Ibarat ibarat setiap penjualan dapat untung 100.000, berarti 60 ribunya itu dibagi buat para reseller, 40-nya itu untuk kepentingan perusahaan. Produksi, karyawan, operasional, segala macam. Berarti gede. Karena biasanya di luar sana uang yang dibagi itu nggak segede gitu. Itu paling yang dibagi cuma nggak, jangankan 60%, nggak nyampe 10%, bahkan bahkan nggak nyampe 10-20%, bahkan ada yang ngebagi cuma 2,5% atau mungkin 3% maksimal gitu ya. Nggak nyampe puluhan gitu ya. Tapi di PTBS ini kalau kita kerjakan itu kita bisa dikasih bagi hasil keuntungannya itu bisa sampai 60%. Ya, makanya jangan heran kalau misalnya kok untungnya gede ya gitu. Kok banyak yang sukses ya. Nah, karena memang keuntungan yang dibagi gede sebenarnya ya. Next. Terus gimana lagi? Kenapa di PTBS itu banyak yang sukses gitu ya? Nah, di PTBS ini konsep kerjanya, caranya kita dagang, kalau misalnya kita itu di luar sana dagang, ya kalau mau bandingin PTBS, ya sama-sama bisnis ya. Jangan membandingkan PTBS dengan orang nganggur, nggak nyambung nanti ya. Bandingkan dengan misalnya bisnis. Di luar sana, kalau kita dagang, kalau kita ngomset, itu kerjanya tentu sendiri. Ya, kita jadi marketing, kita kerjanya sendiri, ngomsetnya sendiri, ya sampai pusing sendiri, kejar target sendiri, nggak ada tim grup mentornya yang membimbing kita sampai bisa gitu. Pokoknya kita pusing sendiri lah. Nah, kalau di PTBS ini omset itu dihitungnya bukan sendiri sebenarnya, tapi dihitungnya dari omset grup. Ya termasuk diri sendiri juga, ya termasuk grup-grup yang atau anggota tim juga. Makanya hitungannya jadi lumayan besar. Karena omsetnya itu kerja tim. Omset bareng. Bisa sambil belajar. Misalnya ada ini yang pemula. Ya yang pemula ngikut-ngikut dulu gitu. Kenapa ngikut-ngikut dulu, Cap? Ya karena kan dia pemula. Dia mungkin belum terlalu ngerti. Ya udah ikut-ikut aja dulu. Itu aja kebagian omset kok. Padahal ikut-ikut doang kebagian poin dan segala macam. Padahal dia baru belajar. Nggak masalah di PT Base. Kalau di bisnis lain ya nggak bisa lah ikut-ikut doang gitu ya. Tapi kalau di sini justru bisa gitu. Justru bisa karena memang bisa sambil belajar gitu ya. Paham ya di sini perbedaannya. Dan di sana ada mentor-mentor yang sukses yang ngebagi ilmunya dan bisa bantuin kita juga. Nah, itu yang terpenting. Makanya yang awalnya itu nggak ngerti apa-apa, yang awalnya pemula dan sebagainya, kenapa kok bisa sampai sukses? Karena kerjanya bukan pribadi, tapi ada namanya kerja tim. Ada para mentor yang juga ngebantuin di sana. Nah, ini kuncinya ya, next. Kemudian selanjutnya apa? Cara gabungnya gimana? Di PTBS ini cara gabungnya ya Anda tinggal daftar aja ya. Kalau nggak daftar, Cap, ya kalau nggak daftar ada. Pertanyaan gini, kalau Anda tidak ada akad kerjasama dengan PTBS, nggak ada akad pendaftaran, kayak anak Anda mau sekolah ke sebuah sekolah tapi nggak daftar sekolah, ya judulnya anak Anda itu siapa? Kan gitu pertanyaannya. Kalau mau diakui sebagai siswa di sebuah sekolah, pasti daftar sekolah. Kalau mau diakui sebagai mahasiswa di sebuah kampus, pasti daftar ke kampus. Kalau mau diakui menjadi santri di sebuah pesantren, pasti daftar ke pesantren. Kalau mau diakui sebagai partner usaha, ya pasti berpartner dulu. Cara berpartnernya aja itu kalau di PTBX, kita daftarin diri kita, nama kita, sesuai KTP, pakai email, pakai nomor rekening, pakai nomor handphone yang benar, kita daftarkan diri kita ke PTBX bahwa saya mau
jadi mitra PTBes gitu. Jadi ada akad kerjasama dulu. Nah, mendaftar di PTBes sebenarnya cuma 100.000 teman-teman. 100.000 untuk jadi member PTBes. Namun untuk jadi member PTBes ini Anda nanti hanya dapat keuntungan, dapat diskon kalau belanja produk PTBes gitu ya. Kalau mau dapat keuntungan bonus-bonus, keuntungan-keuntungan gitu gimana, Kep? Ya Anda minimal beli belanja satu paket dulu ya. Bukan cuma daftar 100.000 doang. Kalau cuma daftar 100.000 doang mah itu untuk diskon supaya nanti kalau Anda mau belanja produk, entah dipakai sendiri atau buat apa, Anda jadi dapat potongan harga. Misalnya nih, Anda daftar 100.000, terus Anda belanja tuh satu paketnya 2.750.000, itu bisa memilih 14 produk yang Anda mau, bebas ya. 14 PV di situ judulnya. Mohon maaf, 16 ya. Yang terbaru itu 16 PV, mohon maaf ya, 16 PV. Jadi ada beberapa produk tadi Anda pilih pokoknya totalnya 16 PV. Kalau yang nggak paham PV nanti dijelasin sama sponsornya, anggap saja 16 item lah gitu ya, 16 item Anda pilih yang nilainya ya sama dengan uang yang Anda keluarkan. Jadi totalnya berapa? 100.000 registrasi, 2.750 belanja satu paket produk, yang mana produknya itu bisa Anda pakai sendiri, bisa Anda jual, intinya nggak rugi lah. Intinya Anda itu nggak buang duit, intinya begitu. Maka dengan 2.850.000, Anda sudah terdaftar di PT BES, Anda juga sudah bisa menikmati produk PT BES, dan Anda juga sudah punya peluang usaha PT BES. Yang modalnya bisa saya katakan ya satu kali. Satu kali saja itu bisa jadi modal untuk Anda sampai sukses di PT BES. Ya, next. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan nih. Apakah ada kewajiban tutup poin atau belanja setiap bulan gitu ya? Jawabannya tidak ada. Jadi kalau kita gabung di PT BES itu, belanja tadi itu yang wajib yang di awal tadi itu pertama aja. Jadi cukup daftar dan belanja awal saja satu kali. Selanjutnya tidak ada namanya kewajiban tutup poin. Karena PT BES ini kan konsepnya orang yang belanja itu bisa jadi hanya niat untuk diri sendiri. Ya kan? Memang ada yang niat mau belanja lagi, belanja lagi, belanja lagi, belanja lagi gitu didagangin. Ada, tapi di PT BES nggak harus begitu juga. Ya, cara kerja kita itu nggak harus semacam itu. Kita nggak harus keluarkan duit terus-terusan itu enggak. Boleh nggak? Ya boleh, tapi kan nggak harus begitu ya. Kok modalnya besar? Ada yang bilang gitu misalnya. Kalau Anda ngomongin bisnis atau usaha, terus Anda bilang 2,8 itu besar, 2,8 juta besar, sedangkan tadi saya cerita di awal, yang sukses itu bisa dapat puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Kok dibilang modalnya besar? Besar dibandingkan dengan usaha apa? Nah, itu pertanyaannya. Dibandingkan dengan usaha apa kira-kira Anda bilang besar? Terus usahanya apa? Dan kira-kira kalau dikerjakan setahun, 2 tahun, 3 tahun, dapatnya apa? Ayo, coba. Ayo, coba yang nanti dulu, Bu. Nanti dulu. Coba yang berpengalaman modal usaha nih. Modal cilok berapa? Coba, ayo ngaku. Ini dagang cilok aja besar modalnya, Cap. Saya nggak tahu berapa modalnya. Coba, modal cilok berapa? Ayo, coba ada kasih masukan modal usaha Anda kan 5 juta lebih, masa? Coba Anda biasanya modal usaha apa? Modalnya berapa? Tolong dikasih tahu, kasih input, kasih masukan, kasih wawasan teman-teman yang nggak pernah usaha atau saya ini nggak pernah usaha, kasih input teman-teman. Ayo coba, berapa sih modalnya? Cilok sejutaan lebih, oke bisa ya, sejutaan lebih mungkin karena dia pakai gerobak yang kecil itu ya, yang dipikul ya. Ya, tapi kalau gerobaknya dorong, waduh mahal gerobaknya, ya kan? Coba lumayan lah, sejutaan bisa ya. Oke. Nah, kalau pakai gerobak besar ya mahal. Gerobaknya aja udah 4 juta, 3 juta gitu ya. Dagang warung kecil-kecilan bisa 5 juta paling kecil, kata Ibu Muslimah. Saya dulu warung 5 jutaan, ya betul. Nah, pertanyaannya gini nih. Intinya gini, usaha apapun itu pakai modal. Dan kita itu rela nyari modal demi melakukan sebuah usaha. Betul nggak teman-teman? Setuju ya? Usaha apapun itu yang penting halal. Pakai modal. Pertanyaan sederhana. Uang yang kita keluarkan, modal yang sudah kita keluarkan itu kan udah kita dagangkan, itu kita keluarkan berapa kali. Misalnya warung nih. Orang tua saya dulu pernah punya warung. Misalnya duitnya tadi berapa? 5 juta misalnya ya.
5 juta. Pertanyaan saya, itu 5 juta sekali atau tiap minggu kulakan ke pasar? Kulakan, nggak mungkin 5 juta sekali. Artinya uangnya diputer. Uangnya diputer. Betul kan? Berarti modalnya bukan sekali. Dia belanja nih 5 juta. Nanti ada untung. Untungnya disisihin. Pokoknya, modal pokoknya dibelanjain lagi buat modal ciki lagi gitu ya. Modal beli mie lagi gitu kan. Modal beli telur lagi kan. Puter lagi. Kadang-kadang pas mau diputer, modal habis. Kenapa? Uangnya kepake lah, segala macem lah, ini itulah. Akhirnya bukannya untung, buntung malah banyak utang. Itu pengalaman pribadi sih kalau itu. Mungkin itu karena kebodohan saya dan keluarga saya. Mungkin kalau Anda beda kan, cerdas ya kan. Hitung-hitungannya cerdas gitu ya. Nah, jadi ternyata ya udah dimodalin 5 juta, bahkan kadang dimodalin 10 juta. Ya nggak kaya-kaya juga, pusing juga gitu. Nah, itu teman-teman, makanya kalau misalnya ada 2,8 juta bisa jadi puluhan juta, bahkan jadi miliaran, terus dibilang modal besar, saya bingung. Dibandingin apa ya besarnya ya? Usaha apa yang bisa dapat jutaan, bisa punya rumah cash, bisa punya mobil cash, bisa umroh haji cash, bisa punya penghasilan per bulan puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta gitu ya. Dibandingin dengan apa sih gitu. Nah, itu yang saya belum belum tahu. Orang yang bilang modal besar itu pernah usaha atau enggak gitu. Nah, makanya kalau 2,8 juta bisa jadi miliaran, kalau saya sih, saya lakuin apapun untuk ngelakuin ini usaha. Itu kalau saya. Kenapa? Karena faktanya di luar sana susah. Kalau mau modal segitu mau kaya gitu. Faktanya itu susah. Faktanya. Benar nggak kira-kira teman-teman? Ayo ngaku dulu lah. Kita sharing dulu. Kita bertukar pikiran dulu. Bener nggak kira-kira kalau usaha itu susah? Susah ya. Usaha itu susah ya. Baru ngomongin modal jadi kita udah pusing gitu loh. Rela rela kadang-kadang ngutang ngutang bank keliling demi bang buka warung ya kan. Rela ngutang bank keliling demi jualan sesuatu tapi akhirnya malah nggak bisa bayar utang bank kelilingnya. Banyak nggak yang kayak gitu? Aduh, kadang-kadang kita kasihan ya kan, kasihan ke teman-teman kita, saudara kita. Dia rela ngutang sama apa itu ya ya itulah rentenir gitu ya. Bukannya bisa bayar utang malah nambah utang gitu loh. Padahal niatnya buat usaha. Nah, artinya teman-teman di luar sana kita udah sering sebenarnya modal ini, modal itu, usaha ini, usaha itu. Ya tapi nggak ada finishnya. Nah, di PTBS ini modalnya ya segitu-segitu. Kalau mau lebih gede ada cap, ada pilihan yang lebih gedenya ada. Tapi kan kita nggak usah mikir yang gede-gede lah. Kita mikir yang paling kecilnya aja dulu. Oke, yang penting bisa menghasilkan dan kita ngerti, kita belajar caranya. Next. Oke, itu ya. Ini kita bahas modal. Nah, kalau kita mau kerjakan usaha di PTBS ini, ada 7 keuntungan yang bisa kita dapetin nantinya. Nantinya akan ada 7 keuntungan yang bisa kita dapetin. Tentunya ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Namanya juga bisnis. Masa orang bisnis nggak ada kerjaan? Kan saya bilang di sini tuh bukan Ponzi, bukan money game, bukan investasi, bukan telur bertelur-telur gitu kan. Buat pasang, bukan pasang duit bertelur duit, nggak ada kayak gitu. Di PTBS itu benar-benar konsep dagang, tapi menggunakan strategi dan sistem gotong royong yang keren, yang bisa membuat kita itu ke depannya bisa dapat penghasilan yang eksponensial. Nah ya, next. Keuntungan yang pertama, coba kita akan bahas ya. Nah, singkatnya gini, disingkat dulu ya. Konsep sederhana, ubah kebiasaan yang konsumtif menjadi produktif. Ya betul. Jadi awalnya kita ini misalnya nih, next coba di situ ada konsep kerjanya namanya PCA kalau nggak salah ya. PCA. Nah, betul kan? Pakai cerita ajak ini konsepnya. Jadi gini, di awal kita ini memposisikan diri kita ini sebagai orang yang butuh produknya terlebih dahulu. Misalnya saya tinggal di daerah Pekanbaru atau saya tinggal di daerah Jambi. Kebiasaan orang di daerah Pekanbaru, Jambi rata-rata, saya nggak bilang semua, itu biasanya punya kebun sawit, punya lahan sawit, punya beberapa pohon sawit atau mungkin beberapa hektar sawit. Itu saya punya kebiasaan selalu modalin untuk beli pupuk untuk pohon-pohon sawit saya, untuk perkebunan saya. Artinya saya pengen beli pupuk nih, tapi saya pengen beli pupuknya lewat PTBS karena katanya lewat PTBS itu untung gitu ya. Oke, saya pakai produknya. Saya beli produk pupuknya PTBS nih.
saya pakai produknya. P, pakai dulu produknya. Kemudian setelah saya amati, saya lihat ternyata ada perubahan signifikan terhadap tanaman saya. Saya cerita dong. Saya ceritakan ternyata bagus nih pupuknya nih. Saya bikin testimoni, saya cerita ke teman-teman saya ceritakan dan disitulah banyak orang yang ternyata pengen nyobain juga. Oke, saya mau beli juga dong, saya mau cobain juga dong. Nah, peluangnya disitulah muncul peluang. Nah, ketika ada banyak orang yang sudah mulai tertarik, saya mulai ajak mereka untuk bergabung jadi member aja. Ajak mereka ikut seminar, ajak mereka ikut pertemuan supaya apa? Daripada kamu cuma pakai produk aja, mending kamu jadi member supaya belinya langsung satu paket dan nanti nanti dapat diskon, bisa jauh lebih murah, lebih untung dan kalau kalau terjadi omset yang banyak lumayan, nanti malah dapat cashback atau dapat keuntungan lagi dari PT Base. Saya ceritakan kepada mereka, saya ajak mereka untuk bergabung. Itulah yang saya lakuin sebagai orang yang saya tinggal di daerah Pekanbaru atau di daerah Jambi yang kebetulan saya punya ladang sawit. Nah, seandainya saya orang yang di daerah lain, ya mungkin Jakarta gitu ya. Nah, saya lihat seneng banget sama produk-produk skincare. Saya penasaran, katanya produk skincare-nya bagus. Gimana nih saya ikuti training product knowledge tentang skincare-nya. Kemudian saya tanya-tanya ini seperti apa pemakaiannya. Harganya oke lah lumayan lah bersaing, tapi saya seneng. Saya pengen merawat kulit saya dengan lebih baik. Oke, saya mau coba produk ini karena produk ini katanya aman ya, tapi hasilnya signifikan bagus. Akhirnya saya coba beli daripada saya belinya eceran, saya belinya itu langsung sepaket aja. Karena kalau sepaket, nantinya saya jadi member, habis itu saya malah dapat diskon kalau beli-beli lagi jadi lebih murah. Nah, mending saya jadi member aja. Saya pakai produknya. Setelah saya gunakan, ternyata bagus, tuh ya. Ternyata bagus hasilnya. Ya, saya ceritakan dong kepada teman-teman saya bikin review, saya bikin testimoni, dan akhirnya ternyata banyak yang tertarik dan itu bisa jadi usaha atau peluang untuk saya. Nah, saya ajak mereka juga untuk bergabung daripada mereka cuma beli eceran, mereka lebih untung kalau jadi member. Nah, jadi konsepnya itu yang awalnya kita itu pakai produk, lama-lama kita jadi promosi atau kita jadi mengajak orang lain untuk bergabung. Itu konsepnya teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Ayo, paham kira-kira penjelasan saya? Yang paham, coba jelas ya, bisa bisa dipahami. Coba komentar dulu ya, komentar dulu biar saya nggak kerasa ngomong sama layar kaca. Oh, biar saya nggak kerasa ngomong sama layar kaca doang ya kan. Kasihan saya ya ngomong sendiri ya. Paham? Oke, mantap. Oke, next. Keuntungannya apa, Pak? Kalau misalnya nanti sudah mulai ada orang yang tertarik. Nah, keuntungannya begini, teman-teman. Misalnya saya cerita kepada si A. Si A ini ternyata tertarik. Berarti dia beli paket seperti saya tadi. Saya tadi itu di awal beli paketnya basic. Ya, karena di awal saya kan coba-coba ya. Saya pengen nyobalah produknya. Ya ada orang yang nyoba produknya untuk produk kesehatan karena kebetulan keluarganya ada yang sakit, ternyata katanya ada herbal yang memang bisa untuk menyembuhkan. Akhirnya saya belanjalah paket tersebut untuk niat supaya bisa berobat untuk keluarga saya. Saya belilah satu paket. Nah, seperti itu. Kemudian saya ceritakan kepada orang lain, ternyata si A ini belanja satu paket. Sama kayak saya tadi, dia belanja satu paket. Cuma saya jadi sponsornya dia. Saya jadi bintang iklan yang ngasih info ini kepada dia. Ketika dia mau daftar, itu saya bantu cara pendaftarannya. Ya udah nih saya bantu cara pendaftarannya. Ini saya kasih formulirnya. Nanti bisa saya bantu pendaftarannya lewat kantor. Jadi kita itu cuma ngebantu orang sebenarnya untuk membantu orang untuk ikut belanja atau mendaftarkan mereka. Kita disebut sponsor. Ketika ada orang lain yang belanja paket-paket PT Base itu lewat Anda, maka Anda sebagai sponsor per satu paket Anda itu dibayar 400.000. Nah, per satu paket. Kalau misalnya belanjanya lebih dari satu paket, di situ ada pilihan. Satu paket, tiga paket, 7 paket, 15 paket, 31 paket. Pilihannya cuma itu. Gitu. Emang ada, Cap, yang belanja sampai itu priority 85 juta, 31 paket. Setiap hari selalu ada. Siapa yang beli? Ya orang yang butuh produk. Contoh ya,
Kalau saya cerita konsep usaha ini sama, mohon maaf ya, pengangguran, atau sama anak sekolah, anak kuliahan, mungkin dia belanja satu paket, tiga paket, mungkin di awal. Tapi kalau saya cerita tentang pupuk sama orang yang punya kebun sawit, 1 hektar itu satu paket, 3 hektar itu tiga paket, 7 hektar itu 7 paket. Kalau dia punya ratusan hektar, kan nggak mungkin belanjanya satu paket. Logikanya begitu. Maka bisnis ini itu Anda bisa tawarkan ke siapapun, ya, sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Makanya teman-teman yang daerah Sumatera, Pekanbaru, Jambi, Lampung, dan sekitarnya, Medan gitu ya, itu kebanyakan mereka sukses gara-gara produk pertanian. Karena di sana kebetulan pasar pertaniannya sangat luas. Belanjanya itu ratusan paket. Padahal di PTB pilihannya cuma maksimal 31 paket kan. Nah, artinya bisa berkali lipat, teman-teman. Ya. Nah, paham di sini ya? Pokoknya per satu paket 400.000, 3 paket berarti 1,2 juta, 7 paket 2,8 juta, 15 paket 6 juta, 31 paket 100 dibayar harian. Jadi hari ini Anda ngomset, besok masuk rekening. Paham? Dibayar harian. Next, yang kedua. Nah, di PT Base ini kan ada konsep network, ada konsep jaringan. Next. Ada konsep jaringan yang mana kita diajarkan konsep gotong royong. Nah, konsep gotong royong. Jadi di sini ada konsep gotong royong. Maka ketika kita sudah punya grup, misalnya tadi saya ngajak si A di sebelah kiri saya ngajak si B di sebelah kanan saya, gitu ya. Kemudian A dan B itu ternyata berkembang, dia ngajak temennya lagi, dia cerita lagi, dia ngomset lagi, temennya ngomset lagi, temennya cerita lagi, kan lama-lama berkembang biak tuh teman-teman, gitu ya. Dari orang ke orang, dari satu jadi dua, dari dua jadi empat, dari empat jadi delapan, dari delapan jadi 16, dan seterusnya. Setiap terjadi omset seperti itu, meskipun bukan Anda yang nyari orangnya, meskipun bukan saya yang nyari orangnya, dari grup itu Anda kebagian keuntungan. Berapa? Satu omset di kanan, satu omset di kiri, ditambahin keuntungan 100.000 buat Anda. Sebagai orang yang di situ ya mendapat jatah bagi hasil dari grup. Kalau pribadi kan dapatnya 400 kalau pribadi. Tapi kalau dari grup dapatnya 100. Gitu ya. Setiap terjadi omset, satu kanan, satu kiri. Kalau tiga kanan, tiga kiri, ya 100 kali tiga, 300. Kalau misalnya 7 kanan, 7 kiri, ya 700 ya. 12 kanan, 12 kiri, 1,2 juta. Nah, satu hari dari grup itu Anda bisa menerima maksimal. Ingat, dari Anda yang tadi satu ID itu kan modal sekali ya kan. Anda itu bisa maksimal, maksimal saya bilang. Dari modal yang tadi sekali itu maksimal. Anda bisa dapat keuntungan grup itu maksimalnya adalah 1,2 juta sehari. Jadi kalau seminggu lumayan lah 8,4 juta gitu. Kira-kira dengan modal yang cuma sekali doang, kita ke depan itu bisa dapat omset dari grup, tambahan dari grup segitu, lumayan nggak sih? Gitu kan? Itu saya bicara maksimal loh ya. Jadi bisa jadi kurang dari itu juga bisa gitu. Tapi maksimal segitu. Lumayan juga gitu. Karena ya modalnya cuma sekali teman-teman. Modalnya cuma sekali gitu loh. Ya. Gimana? Bisa dipahamin nggak kira-kira teman-teman? Ayo, bisa dipahamin nggak kira-kira konsep yang kedua ini? Bisa ya? Bisa dipahamin ya? Ya. Pak, ini kira-kira merugikan orang lain nggak, Pak? Enggak. Jadi misalnya, Doh, itu kan orang lain nih Pak, ada omset orang lain. Saya kok bisa dapat ya Pak? Ya emang itu konsep gotong royongnya begitu. Terus itu saya ngambil duit dari mana? Ya dari perusahaan lah yang ngasih. Kan perusahaan dapat omset. Udah dihitung, tenang. Itu sudah diverifikasi dari Kementerian Perdagangan marketing plan-nya. Jadi ya kalau nggak ngerti cara ngitung nggak usah coba-coba ngitung lah, nanti pusing ya. Intinya adalah ketika orang yang omset langsung itu dapatnya 400. Kalau Anda dari grup-grup perkembangan, Anda itu bisa dapat 100.000 per pasang. Gitu. Maksimal berapa sehari, Pak? 1,2 juta. Ya kalau nggak maksimal, ya kurang dari itu. Intinya begitulah. Lanjut ya.
Kalau kanan kiri saya sekarang belum ada, ya diadain dulu lah. Kan konsep dasarnya Anda itu ngelakuin dulu, bukan nungguin orang lain. Kalau Anda konsepnya nungguin orang lain, ya nggak bisa sukses. Konsep bisnis itu Anda melakukan. Setelah Anda melakukan, baru Anda bisa mendapat sesuatu, gitu ya. Kalau belum ada, ya diadain. Kalau nggak mau, nggak apa-apa, nggak mau juga. Kan Anda nggak mau untungnya. Jadi di PTBase itu, kalau mau dapat untungnya, lakuin. Nggak mau dapat untungnya, nggak usah dilakuin. Jadi jangan bertanya gini, Pak, kalau saya nggak ngapa-ngapain dapat apa? Sebenarnya itu orang nggak ngapa-ngapain kok minta dapat sesuatu. Itu lucu ya. Padahal di PTBase lumayan dikasih poin. Di PTBase dikasih poin, Pak. Iya, nggak ngapa-ngapain aja dikasih poin. Lumayan kan? Tuh. Ya, tapi ya Anda jangan berharap lebih sukses dari orang lain atau lebih untung dari orang lain padahal nggak ngapa-ngapain gitu kan. Justru itu nggak bagus kalau nggak ngapa-ngapain dikasih untung. Justru itu nggak cocok, betul nggak? Nah, PTBase itu cuma ngasih kesempatan poin saja, tapi belum tentu Anda bisa sukses. Karena apa? Karena Anda harus mendapatkan poin itu dari dua grup, nggak bisa dari satu grup. Makanya di sini sangat fair, sangat adil. Jadi nggak bisa orang diem sukses, nggak ngapa-ngapain itu nggak bisa, pasti nggak bisa diem. Pasti nggak bisa diem. Yang sukses adalah orang-orang yang benar-benar sama-sama ngelakuin. Ya, lanjut yang terakhir. Yang terakhir adalah PTBS ini ngasih peringkat ya. Sebenarnya tadi keuntungannya ada 7 teman-teman, tapi saya cuma cerita 3 aja malam hari ini yang mudah dipahamin. Kalau yang lain takutnya bingung ya, nanti pusing, bingung, nggak paham, malah nggak ngerti, malah nggak bisa tidur, atau malah tidur duluan, kan repot. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga itu gini, intinya setiap ada perkembangan omset, tadi di grup A, di grup B, poinnya berkembang, omsetnya berkembang, itu akan tersimpan poin-poin di jaringan bisnis Bapak Ibu. Ya, di sistem bisnis Bapak Ibu, di akun bisnisnya Bapak Ibu, itu nanti kalau udah punya ID bisa ngecek poinnya, itu akan terkumpul gitu, poin-poinnya terkumpul. Begitu poin-poin itu terkumpul lama-lama, dari 1 ke 2, dari 2 ke 4, dari 4 ke 8, dari 8 ke 16, lama-lama terkumpul tuh 200. Di sebelah kanan 200, sebelah kiri 200. Ya kalau fakta normalnya nggak mungkin sama 200, mungkin 199, terus sebelahnya 210 gitu ya. Angkanya nggak sama. Intinya asal udah minimal ya, minimal itu ngelewatin angka 200, mau lebih, pokoknya ada 200, maka teman-teman akan dapat tambahan keuntungan dikasih dari PTBS 20 juta. Ya, PTBS bilang terima kasih ya Pak. Bapak ternyata telah sabar membina grup, membangun grup ini sampai tercipta poin 200 kiri, 200 kanan. Maka PTBS berterima kasih kepada Bapak Ibu karena ngebantu omsetnya PTBS. Nih PTBS kasih tambahan 20 juta di luar dari keuntungan yang tadi sudah dibagikan. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Terus nambah lagi Pak, poinnya gimana? Kan dari 200 jadi 201 Pak. Iya betul. Dari 200 jadi 300 Pak. Dari 300 jadi 400, 500, 600. Kalau udah 600 gimana Pak? PTBS bilang, terima kasih ya Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu itu orangnya ulet, telaten, sabar, ya kan? Baik hati, tidak sombong, membina jaringannya dengan baik. Omset PTBS juga jadi nambah. Bapak Ibu terkumpul poinnya udah 600 kanan kiri nih. Ini dikasih tambahan 150 juta. Buat beli mobil, Pak. Mobil cash 150 juta. Ya, gitu. Terus poinnya nambah lagi dong, Pak. Ya nambah lagi. Poin itu tidak ada yang berkurang. Tidak ada cerita poin berkurang. Yang ada itu poin pasti bertambah. 1 poin, 2 poin pasti bertambah. Kenapa? Hari demi hari, ya, terus berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun itu berlalu. Ya nggak mungkin poin itu berkurang. Sedikit lama-lama menjadi buncit. Banyak 600 jadi 3.000. Singkat cerita gitu ya. Begitu terjadi 3.000, itulah namanya peringkat Big Star Ambassador. Tadi New Ambassador, Star Ambassador, Big Star Ambassador. Big Star itu artinya Big Star, bintang gede. Big Star Ambassador ya, bintang gede. Ya, Anda langsung PTBS bilang, terima kasih Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu emang keren. Jaringannya dibina dengan baik, orangnya ulet, sabar, telaten, bisa ngebantu banyak orang sukses.
di bawah jaringan-jaringan Bapak Ibu sudah ada yang tembus New Ambassador, sudah ada yang tembus Star Ambassador. Bapak Ibu ternyata sudah Big Star Ambassador. Nih 500 juta alias setengah miliar. Buat apa? Ya terserah lah. Buat beli mobil gede, boleh. Mau beli rumah, boleh. Mau buat bayar haji, boleh. Ya, 500 juta. Nah, PTBS berterima kasih karena Bapak Ibu menjadi ambasador. Ambasador itu bintang iklan yang keren. Bintang iklan yang bisa ngebantu perusahaan memberikan omset. Berarti Bapak Ibu layak dibayar. Maksudnya gitu. Bapak Ibu tuh bintang iklan, ambasador. Bintang iklan itu ambasador. Ya, kalau nggak punya omset nggak disebut ambasador, ya kan? Gitu. Sampai sini paham? Dari 3.000 nambah jadi 5.000, dapat lagi tuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata ini bintang iklannya beneran keren ya. Rajin banget bintang iklan saya ini, kata PTBS. Ya, omset Bapak Ibu kok nambah terus ini, nambah terus ini. Anda kok mirip-mirip sama orang artis terkenal ya. Pinter banget. Muka sih pas-pasan ya. Muka pas-pasan, ganteng juga pas-pasan. Tapi omset ngalir terus, bisa ngalahin Raffi Ahmad ini. Ternyata tembus tuh poinnya 5.000 kiri, 5.000 kanan. Berarti kan ada bintang iklan yang mantul, mantap betul. Nggak laku masuk TV, nggak apa-apa. Yang penting di PT Best laku. Dibayar 1 miliar Anda. Gitu loh. Jadi PT Best itu menghargai orang yang action, bukan orang yang berteori. Menghargai orang yang ngomset, bukan orang yang cuma jual. Dan omset itu bukan pribadi loh. Ingat loh, omset grup. Grup itu artinya rame-rame. Yang awalnya satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi 16, 16 jadi 32. Sekarang rebound berganti tahun. Ternyata sudah 3 tahun. Kan gitu. Terus kalau udah di atas 5.000 gimana? PTB sekarang ngeluarin program baru nih. Baru jalan 1 bulan. Namanya Champion. Di mana kalau teman-teman sudah 5.000 tuh, ngelanjut ke 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, PTB bilang lagi, mantur nuwun, terima kasih ya. Bahasa Sundanya apa ya? Nuhun, atur nuhun. Ya, Anda bintang iklan yang keren, omsetnya bisa 10.000 kanan kiri omsetnya. Udah nerima 20 juta, udah habis. Udah nerima 150 juta, udah dihabisin. Udah nerima lagi 500 juta, nggak tahu udah kemana, udah jadi mobil, udah jadi rumah atau udah jadi apa. Udah nerima 1 miliar, udah jadi rumah, upgrade rumahnya, tingkat gitu ya. Sekarang nih 10.000 pasang, PTB kasih lagi 2 miliar. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda dibayar 2 miliar? Ya karena memang Bapak Ibu layak dibayar 2 miliar gitu. Apakah itu langsung instan sehari? Enggak mungkin. Pasti ini dalam beberapa tahun. Rata-rata di PTBS, Pak, untuk dapat yang sampai 1 miliar berapa lama? Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, belum ada yang 7 tahun. Loh, kok belum, Pak? Seumur PTBS belum genep 6 tahun, Pak. Jadi belum ada orang yang lebih dari 6 tahun, belum ada. Gitu. Anda mau yang mana? Mau yang 6 bulan? Nah, paham ya sampai sini. Jadi nggak ada yang salah kan? PTBS membayar ini nggak ada yang salah, nggak ada. Karena kalau PTBS bayar iklan itu jauh lebih mahal. Mending bayar Anda sih. Mending bagi-bagi ke masyarakat. Biar masyarakat yang tambah kaya, ya kan? Masyarakatnya tambah kaya, tambah makmur, seneng. PTBS juga seneng. Orang-orang yang sukses juga seneng. Yang nggak seneng itu yang nyinyir, yang nggak sukses, tapi bingung. Itu kenapa sih pada bisa beli Pajero? Itu kenapa sih pada bisa beli rumah baru? Itu bisnis beneran apa enggak sih? Bohongan enggak sih? Nah itu yang pusing dia. Kenapa? Suruh dengerin penjelasan nggak mau, diajakin bisnis nggak mau, tapi nggak punya duit, pusing. Gimana ya coba? Diajak ngobrol baik-baik nggak bisa, diajak belajar bareng-bareng nggak bisa, diajak usaha dagang pusing, ya nggak punya duit juga pusing. Nah daripada sama-sama pusing, mending punya duit deh. Serius teman-teman. Insya Allah ya di PT Best. Berapa total yang teman-teman bisa dapetin? Coba di total ini.
Berapa, Bu? Next. Ya, 20 tambah 150 tambah 500 tambah 1M tambah 2M. Nah, ternyata sekarang ada promo ya. Wah, 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 balik, Bu, balik, Bu. Ada promo, teman-teman. Ternyata ada promo. Udah capek-capek saya jelasin 200, 600, 3.000, 5.000. Ternyata untuk dapat yang 20 juta di PTBS itu Anda bisa ngambil promo nggak usah 200, cukup 100. Keren banget nih. Harus buru-buru nih. Ternyata nggak usah 200 juga bisa, Pak. Bisa, ternyata cuma 100. Udah bisa. Ternyata untuk dapat mobil 150 juta, nggak usah 600, tapi cukup 300. Masya Allah ya. Buru-buru lah join gitu kan. Buru-buru dikerjain. Siapa tahu 3 bulan lagi udah tembus 300 poin. Betul nggak? Ternyata ini rahasianya, pantes kok banyak yang sukses. Ternyata mereka kebanyakannya ngambil promo percepatan. Jadi Anda bisa ngambil promo, mumpung promo ini setahu saya sudah dalam 5 tahun belum pernah dibubarkan promonya. Jadi promonya masih berjalan sampai sekarang. Jadi silakan yang mau cepat-cepat sukses segera bergabung, segera kerjakan PTBS mumpung promonya berlaku. Luar biasa loh. 50% omsetnya promonya itu. Yang dari 200 pasang jadi cuma 100 pasang, yang dari 600 pasang cuma 300 pasang. 50% potongan promonya. Makanya nggak heran kalau banyak yang cepat bisa beli mobil ya di PTBS ya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa ambil promonya ya. Next. Nah, terakhir nih strategi. Gimana strateginya? Rahasia sukses nih teman-teman. Stop dulu. Rahasia suksesnya adalah duplikasi teman-teman. Duplikasi itu fotokopi ya. Fotokopi, multiplikasi, teori teori bom atom ya. Teori bom atom, tapi ini ya nggak kayak bom atom juga sih, tapi hampir mirip gitu lah ya. Duplikasi ya. Jadi yang awalnya satu itu jadi dua. Dua ngajak dua jadi empat. Bulan berikutnya yang empat ngajak dua jadi dua jadi 16. Bulan berikutnya yang 16 ngajak dua jadi 32. Yang 32 bisa ngajak dua jadi 64. Yang 64 bisa ngajak dua jadi 128. Berarti udah dapat promo tuh. Karena udah lebih dari 100 ya. Kan kalau 100 pasang tadi udah dapat promo yang motor 20 juta. Benar nggak? Nah, berarti kalau menurut hitungan rumus duplikasi dua, ini rumus manual aja. Padahal bisa lebih cepat sebenarnya. Ini cuma rumus-rumus orang yang malas-malas aja lah ya. Ya, karena omsetnya cuma dua. Kalau cuma dua itu mah dihitungnya, aduh malas banget ya. Padahal bisa ngomset 10, 20, tapi ini ngomsetnya cuma dua. Oke, nggak apa-apa. Anggap saja semuanya pemalas aja ya, biar gampang. Nah, berarti di bulan ke-8 udah bisa punya motor cash. Next, bulan ke-9 masing-masing ngajak dua, ya bulan ke-10 udah 512 pasang, berarti udah bisa punya mobil cash yang 150 juta. 11, dua kali lipat, 1024, bulan ke-12, 2048, berarti udah dapat yang mobil gede ya, yang 500 000, Big Star Ambassador. Bulan ke-13 udah bisa dapat yang 1 miliar. Bulan ke-15 udah dapat yang berapa? 2 miliar. Total berapa berarti? Yang bisa kita dapatkan dalam kurun waktu kurang lebih 15 bulan dengan rumus per bulan itu cuma ngomset 2 terduplikasi. Next. 2 terduplikasi. Bukan 2 tiap bulan ya, tapi 2 terduplikasi. Jadi bulan ini dua, bulan depan teman Anda yang dua, bulan depannya temannya teman Anda yang dua, bulan depannya temannya teman Anda yang dua. Anda, ya bisa jadi Anda sebenarnya kan pemalas, jadi Anda nggak ngomset lagi. Dengan rumus malas aja, 15 bulan itu normalnya Anda bisa tembus total next. Berapa total prestasi yang Anda dapat? Keuntungannya berapa? 3,67 miliar. Berapa modal belanjanya? 2.850.000 tambah, udah 2.850.000. Benar ya modalnya? 2.850.000 sekali daftar dan belanja. Dengan modal segitu,
bisa dapat tadi sponsor 400.000 per paket, bisa dapat keuntungan dari grup pengembangan 1,2 juta per minggu, dan bisa dapat prestasi ambasador totalnya 3,67 M. Terus ada yang bilang, modalnya gede ya. Gede dibandingin sama apa ya? Dapat untung berapa ya? Bisa beli mobil nggak ya? Bisa umroh haji nggak ya? Bisa punya rumah cash nggak ya? Nah, disinilah kita bisa menilai sebuah bisnis itu, ini potensinya, peluangnya bagus atau tidak. Di PTB saya bilang ini sangat bagus teman-teman. Karena benar-benar modal yang cuma segitu-segitunya, orang kepepet-kepepet niat pengen sukses itu bisa. Asal mau belajar dan mau mengerjakan. Ya, itu aja intinya teman-teman. Coba di next, kita closing ya teman-teman. Nah, total pencapaian 3,67 M itu kalau saya hitung-hitung nih, misalnya gini, misal ya, saya misalnya kerja menjadi seorang PNS selama berapa tahun ya. Kalau saya bisa tembus sesuai rumus tadi, dengan perhitungan tadi, kok saya tembusnya 1 tahun, saya hitung-hitung, kalau sampai setahun saya bisa tembus semuanya, tadi berapa itu total 3,67 M, saya bisa tembusin dalam setahun karena saya semangat gitu ya. Dengan rumus duplikasi 2 atau duplikasi 3 atau duplikasi 4 pokoknya lah ya. Pokoknya saya bisa tembusin, berarti saya kayak PNS yang gajinya 305 juta per bulan. Coba dihitung ulang kalau takutnya saya salah. 3,67 M dibagi 12 bulan. Berarti per bulan saya itu kayak orang yang punya gajian 305 juta. Dengan modal padahal usaha saya 2,8 ya, 28 jutaan modal usaha saya. Tapi saya bisa dapat keuntungan 305 jutaan per bulan. Ini kalau direkap ya setelah setahun gitu. Keren nggak itu teman-teman? Wah, tapi kayaknya terlalu terlalu keren kayak. Oke, 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 jangan terlalu keren. Kita turunin suksesnya agak lama dikit lah, jangan cepat-cepat. Kenapa? Kalau terlalu cepat nanti tetangga kaget, ya kan? Dikira kita punya tuyul nanti, ya kan? Oke. Suksesnya jangan setahun, 2 tahun aja ya, 2 tahun. 2 tahun biar agak lama dikit, 2 tahun. Kalau saya hitung 2 tahun, berarti 24 bulan. 3,67 M, berarti kalau dibagi 24 bulan, ini kita bulatkan total semua dulu ya. Berarti saya kerja nih selama 2 tahun, itu kayak orang gajian per bulannya 152 juta per bulan. Waduh, Pak, jangan Pak, terlalu kaya Pak. Loh, kok terlalu kaya? Takut kaget ini keluarga saya. Kaget, saya dikira punya pesugihan. Oh ya, terlalu kaya ya. Berarti gimana? Ya, tugasnya jangan cepet-cepet lah di PTBS. Ya, gimana emang rumusnya begini? Bingung saya ngitungnya ya. Bikin lebih lama lagi. Oke, bikin lebih lama lagi. 3 tahun aja kalau gitu ya. Modal 2,8 juta dikerjakan serius duplikasi dua. Dua ngajak dua jadi empat, empat ngajak dua jadi delapan, delapan ngajak dua jadi 16. Gitu kan? Tadi saya hitung cuma 15 bulan loh. Masa jadi 3 tahun sih? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Terserah Anda aja lah. Oke lah, 3 tahun aja lah, 3 tahun. Seandainya berarti dibagi 36 bulan. Berarti seandainya saya udah full nih jalanin 3 tahun, saya dapetin potensi semua tadi 3,67 M. Kalau saya bagi breakdown 3 tahun, itu berarti saya kayak PNS yang bergaji 101 juta. Ini gaji PNS apa menteri sih? Bingung saya. Bentar, PNS apa menteri? Salah ngomong kayaknya. 101 juta per bulan. Itu gaji siapa sih? Loh, gaji siapa kira-kira? Oh, tapi ini 3 tahun, lama juga ya. Padahal di PTB banyak yang setahun ya sukses. Udahlah, nggak apa-apa lah. Daripada dibilang punya tuyul sama punya pesugihan, mending sukses 3 tahun aja lah, nggak apa-apa lah ya. 3 tahun baru sukses gitu lah ya. Baru kaya gitu. Ya, iya, nggak apa-apa lah ya 3 tahun. Ada yang masih ragu nih, Pak. Aduh, kalau saya yang sukses ke model begitu, Pak. Aduh, saya kayaknya nggak tenang, Pak. Daripada nggak tenang, saya suksesnya agak lamaan dikit, bisa nggak, Pak? Ya bisa aja, malas-malas aja di PTB lah, jangan rajin-rajin. Iya, malas aja gimana, Pak? Kalau malas, Pak. Ya malas lah. Ya umur PTB kan sekarang 6 tahun. Oke lah, jangan terlalu malas-malas amat ya. Anggap saja Anda sukses 5 tahun lah ya. Oke, 5 tahun. Berarti Anda ngerjakan konsep duplikasi ajak dua bantu dua tadi udah 5 tahun nih berjalan, sukses. Tercapai lah konsepnya. 3,67 M dibagi 5 tahun. Berarti dihitung-hitung itu Anda kayak orang PNS yang gaji 61 juta. Ya, kecil lah ya.
PNS bergaji 61 juta per bulan. Kecil lah, standar lah ya. Standar. Ya, tapi lumayan. Kalau di kampung kayaknya disebut bos gitu kayaknya ya. Lumayan juga sih. Boleh, boleh. 10 tahun aja, Pak. 10 tahun, Pak. Ya, kalau Anda kerjaan PTB 10 tahun, ngapain join PTB juga gitu loh. Ya, mending jadi PNS beneran lah. Gimana sih ini? Jadi teman-teman di PTBS itu nggak ada orang yang sukses itu di atas 5 tahun gitu belum ada sebenarnya ya. Rata-rata 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu pasti sudah bisa beli mobil, ada yang udah bisa beli rumah, udah umroh, kan itu udah kita katakan sukses lah ya teman-teman ya. Ya betul nggak? Jadi kesuksesan kita kan kita udah bikin tolak ukur. Nah masalah Anda merasa belum sukses terserah, tapi yang pasti apa yang Anda dapatkan di PTBS itu yang orang lain susah dapetin loh Bapak Ibu. Motor, mobil, rumah, cash, umroh, haji, cash itu kan nggak semua orang bisa dapetin dengan mudah. Anda ternyata, saya nggak bilang mudah ya, maksudnya nggak semua orang itu bisa dapetin di luar sana mudah, itu nggak susah gitu dapetinnya. Tapi Anda dengan modal, mohon maaf ya, udah modal ngutang, udah modal ngutang 2,8 jutaan gitu ya. Terus Anda ternyata sukses, betul nggak? Ya, alhamdulillah kan rezeki gitu loh. Ya, karena faktanya PTBS memang bisa. Ya, tapi tentu saja tidak dengan ongkang-ongkang kaki, tidak dengan berleha-leha, ya. Sekarang saya balik, gak usah join PTBS. Ada dimodalin duit 3 juta, sok dagang, terus ongkang-ongkang kaki. Sok, kaya nggak kira-kira? Jangankan kaya, untung aja enggak, gitu loh. Jadi teman-teman di PTBS ini tidak ada yang rugi, nggak ada yang gagal. Karena duit modal 2,8 juta itu ya Anda nggak lakuin bisnisnya juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena Anda niatnya belanja, Anda dapat manfaat dari produk. Cuma sayang doang gitu, sayang ada peluang bagus, kok nggak dikerjain gitu doang. Tapi kalau Anda kerjakan, untung, 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 untung terus. Kalau dikerjakan gitu. Maka sayang banget ada peluang, ada waktu, ada umur, modal kecil tapi bisa sukses. Kok dilewatin? Sayang nggak sih? Nah, itu teman-teman. Jadi yuk kita berpikir sama-sama. Kalau Anda orang yang masih punya impian, yang tadi di awal kita bahas, masih nggak punya impian? Bener nggak pengen bahagiain keluarga? Bener nggak pengen bahagiain orang tua? Bener nggak Anda pengen sukses? Nah, kalau emang itu benar, dan Anda merasa hidup Anda susah, dan Anda merasa modal Anda cekak, udah, PTBS paling cocok buat Anda. Paling cocok. Yang penting Anda mau belajar. Syaratnya wajib training. Ikut training, ikut belajar, ikut training. How to start Network Entrepreneur Training, SLC, ALT, Success Seminar, Public Speaking. Ikutin semua trainingnya. Saya yakin Anda pasti sukses. Ya, karena sukses berproses. Cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Apalah arti 1, 2, 3 tahun itu dibanding kesuksesan Anda yang lebih, 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 lebih Anda butuhkan. Ya, itu intinya teman-teman. Coba kita tutup pakai slide terakhir. Ya, jadi teman-teman, PTBS ini adalah sebuah solusi. Ya, saya mau tanya sekarang, opini atau fakta? Nah, coba ya, coba jawab ya. Opini atau fakta? Join sistem base itu modalnya kecil, tanpa risiko, potensinya bisa miliaran, ada mentornya, terbukti banyak yang sukses, rata-rata 1 sampai 3 tahun saja. Opini atau fakta? Coba, ya teman-teman yang menilai. Bebas, ini menilai bebas. Anda boleh menilai apapun, bebas. Terima kasih ya. Berarti nyambung ya presentasi saya ya. Karena semuanya rata-rata menjawab fakta. Fakta ya. Ya, next. Next, 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 next. Nah, jadi teman-teman kalau kita mau sukses, teman-teman satu butuh keinginan yang serius, betul ya? Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya keinginan yang serius, ngapain repot-repot ya? Repot-repot cari-cari kerja, cari-cari usaha, cari-cari peluang, ikut seminar malam-malam. Ya, kalau orang nggak punya keinginan serius itu ngapain? Pasti teman-teman punya yang namanya keinginan yang serius untuk sukses. Itu satu. Yang kedua, teman-teman butuh kendaraan yang tepat. Sehebat apapun teman-teman. Kalau kendaraannya nggak tepat,
nggak bisa dikerjakan untuk bisa mencapai sana, ya nggak bisa gitu. Misalnya begini, teman-teman mau ke Jakarta. Teman-teman cuma mau ke Jakarta, nggak terlalu jauh kalau dari Bandung. Teman-teman mau ke Jakarta, tiba-tiba teman-teman naik bis, itu tujuannya sebenarnya bisnya itu ke Tasikmalaya. Dia nggak lewat Jakarta, ya. Dia ke Tasikmalaya. Mau teman-teman naik bis yang super cepat sekalipun, ya tetap aja berhentinya di Tasikmalaya, teman-teman. Artinya apa? Jadi kalau teman-teman rajin bekerja, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, ya kan? Anda bekerja dengan sangat luar biasa, tapi salah tempat bekerjanya, pekerjaannya itu nggak bisa dapatin 1 M, tapi dikerjain terus. Udah tahu nggak bisa dapat 1 M, dikerjain terus, saking rajinnya. Tapi katanya pengen sukses, pengen punya rumah mewah, kan bingung ya. Kan mau dikerjakan kayak gimana pun nggak akan bisa itu. Dasar Dharma Pramuka, iya. Karena saya dulu pembina Pramuka, Pak. Ya, Dasar Dharma Pramuka. Jadi apalah saya Dasar Dharma. Jadi kalau misalnya tempatnya nggak tepat, ya, bukan usahanya nggak bagus, usahanya itu halal, berkah insya Allah. Tapi ya nggak tepat juga gitu. Untuk dapetin miliaran nggak bisa, mau dipaksain kayak gimana pun itu kan nggak bisa. Terus Anda paksain, ya nggak bisa, tetap aja gitu. Tapi kalau di PT Base, itu kendaraannya udah tepat. Meskipun modalnya memang kecil, tapi kalau diseriusin, ya bisa nyampe gitu. Faktanya, ya iya bisa gitu. Nomor dua, itu kendaraannya harus tepat. PT Base, kendaraan yang tepat kalau Anda mau. Kalau Anda mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Yang ketiga, Anda tahu caranya. Artinya, teman-teman, meskipun Anda udah punya keinginan yang bagus, Anda udah gabung PT Base, belum tentu Anda sukses. Ingat, belum tentu Anda sukses. Loh, kok gitu, Cap? Ya, Anda nggak tahu cara ngerjainnya, Anda nggak belajar caranya, gimana Anda mau sukses? Kan nggak mungkin asal gabung terus sukses, kan nggak mungkin juga. Asal naik kendaraan, tapi kendaraannya ternyata nggak bisa cara mengendarainya. Soal-soal Anda mau ngendarain helikopter, Anda mau ngendarain pesawat jet, anggap saja PTBS pesawat jet. Anda nggak belajar cara mengendarainya. Bukannya nyampe, yang ada meninggal dunia, betul nggak? Artinya teman-teman harus terbuka mau belajar. Ya kalau sekarang merasa, Pak, saya sebenarnya pengen banget, Pak. Ya udah ayo join. Tapi saya belum tahu caranya, Pak. Ya udah ikut belajar. Kan di PTBS justru ada seminar, ada training, ada mentor yang bisa ngebantu. Makanya teman-teman kalau dari saya nih wajib training. Kalau nggak training, nggak. Saya nggak berani menjamin seseorang yang tidak belajar dan tidak training. Kenapa? Ya menurut saya nggak mungkin gitu. Menurut saya nggak mungkin karena nggak mungkin orang sukses instan tanpa belajar dan tanpa ilmu gitu loh. Itu nggak mungkin. Tapi kalau Anda mau belajar, mau training, saya yakin Anda bisa sukses. Ya, jadi simple sih. Ya belajar aja. Kan yang penting sukses. Yang penting belajar. Action gitu ya. Anda udah punya kendaraannya PT Base, Anda belajar caranya, Anda ikut pertemuan, Anda ikut training. Ya. Next yang keempat adalah eh mentor. Nah, untuk belajar itu selain Anda juga belajar dari training-training, Anda juga perlu pembimbing, mentor yang selalu mendampingi Anda. Makanya ketika Anda sudah bergabung di bisnis ini, teman-teman, jalinlah komunikasi yang baik dengan grup mentor Anda. Anda pastikan setelah join, bergabung di dalam sebuah grup yang ada mentornya, Anda bangun silaturahim dengan para mentor-mentor yang sudah berhasil. Entah mentor para prize new ambassador, star ambassador, big star ambassador di grup Anda tersebut. Supaya apa? Untuk mempercepat pemahaman diri Anda dan juga untuk memandu Anda juga cepat sukses. Ini berpengaruh. Itulah kenapa petinju punya pelatih, pemain bola punya pelatih, karena semua itu butuh mentor. Meskipun Anda orang yang hebat sekalipun, Anda butuh bimbingan mentor yang sudah hafal jalannya, yang bisa melihat di mana kekurangannya. Itulah pentingnya mentor di sini. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya keinginan yang bagus, Anda udah gabung PTBS dengan kendaraan yang tepat, Anda udah belajar ikut training dan sebagainya. Anda juga butuh mentor pembimbing juga yang bisa membimbing Anda, tentunya ya pendamping untuk membimbing Anda sukses. Komunikasi minimal, komunikasi aktif kepada mereka. Saya kira itu sangat penting. Karena saya melihat orang-orang sukses itu biasanya selalu dekat komunikasinya dengan orang-orang yang sukses juga. Gitu ya. Next. Kemudian yang kelima adalah keberanian untuk bertindak. Ya. Satu, dua, tiga, empat.
hanyalah teori ketika langkah yang kelima tidak Anda lakukan, yaitu tidak berani bertindak. Hari ini saya udah bicara banyak, saya kira sangat panjang dan sangat lebar. Tapi kalau Bapak Ibu cuma manggut-manggut, tidak memutuskan, yes, saya bergabung, isi formulir, saya siap sukses, nggak berani ngambil keputusan, nggak punya keberanian, oke, anggap saja saya hanya stand up komedi yang lucu-lucuan, anggap saja saya cuma iklan yang lewat. Ya, semoga lumayan lah untuk menuhin memori di memori Anda. Tapi nggak bisa bikin Anda sukses, teman-teman, ya. Karena ya nggak ada gunanya. Tapi kalau teman-teman mau berani untuk bertindak, langsung memutuskan, yes, saya bergabung, yes, saya isi formulir, hubungi sponsor masing-masing, isi formulir. Kalau kurang jelas, nanti tanya lagi sama mereka, ya. Sampai ketemu di tempat di puncak sukses, teman-teman. Ingat, kondisi kita hari ini yang belum berhasil, yang belum sukses, yang masih penuh banyak sekali lika-liku finansial yang memusingkan, nggak apa-apa. Itu memang hasil keputusan kita di masa lalu yang salah. Mungkin kita salah dalam berhutang, mungkin kita salah mengambil keputusan-keputusan terdahulu. Nggak apa-apa. Yang penting masa depan kita itu lebih baik. Caranya gimana? Buat keputusan baru. Karena tanpa keputusan baru, itu tidak bisa merubah masa depan, teman-teman. Kondisi Anda di masa depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu bagaimana Anda berani mengambil keputusan malam ini, bahwa saya siap berbenah jadi lebih baik, saya siap hijrah, saya siap bebas riba, saya siap berdakwah anti riba, saya siap lunas utang, saya siap mewujudkan impian-impian saya. Insya Allah, teman-teman, saya doakan kesuksesan menjadi milik teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.